Soal ambil air itu yang diperintah oleh Gus Dur ya. Nah, waktu itu kan air itu sinarnya itu ada di tengah laut. Di laut, ya. Iya. Dan dengan ombak sebesar itu dan laut sedalam itu, Anda bisa mengambil sampai ke titik di mana ada sinar itu. Bagaimana nalar kita bisa? Jadi sama Mbak Hakim itu, sama Mbak Hakim Nganjuk. Iya. Pondok pesantren Mbak sekarang. Hakim ini ya. Mbak Hakim itu mursyid Sadiliyah. Wah, ada laut. Nah, kita itu kayak nggak inget aja. Jadi, nah itu airnya ambil ya, kita ambil gitu aja. Setelah di pinggir baru inget lah, ini kan tadi laut. Jadi itu nggak bisa diceritakan pakai logika Nggak manusia. bisa. Kan gitu. Jangankan tentang itu, tentang cintanya nggak bisa diceritakan dengan logika. Susah, saya juga nggak bisa cerita. Jadi sering kejadian kayak gitu, Mas Andi. Terakhir ini misalnya, kita juga lupa. Ini cerita sekedar cerita aja ya. Iya. Di Mekah kemarin kan kreditnya luar biasa. Nih, saya kreditnya luar biasa. Jadi antara Mina sama Makkah itu tidak ada alat angkut, sudah macet semua. Taksi macet, apa-apa macet. Saya sama istri. Terus, ya udah deh kita setelah ini nafar awal kita ke Mekah. Nah, istri saya bilang, ayo mas, siapa tahu nanti kita bisa, kalau nggak ya jalan kaki kan gitu. Orang nyari angkutan nggak ada, semua kendaraan berhenti. Tiba-tiba ketika saya keluar, itu ada base tulisannya Indonesia. Zam-Zam Abadi itu, kalau nggak salah Zam-Zam Abadi. Nah, saya berdiri di antara kerumunan orang yang demikian banyak. Tiba-tiba ada base itu berhenti. Kernetnya datang ke saya, Kiai ikut saya aja kalau mau ke Mekah. Saya naiklah ke base itu, yang lain nggak boleh masuk. Isinya cuma 2, saya sama istri saya. Diantarlah sampai ke Mekah, sampai ke hotel. Sampai di hotel, saya telepon, aku sampai hotel. Mana mungkin, kata saya video call, saya sampai. Itu ingat juga ketika sudah sampai di hotel itu. Di address hotel di Jabal Umar. Tadi itu bis apa? Ini baru kemarin. Jadi ketika itu kita nggak tahu. Termasuk waktu Gus Dur, detik-detik Gus Dur mau dilengsarkan itu, ketika wah tentara, panser, tank, itu. Nah semua orang cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Saya selalu menganggapnya ini hoax. Nggak tahu tuh yang saya angkat itu panser apa? Ada yang bilang Anda angkat dengan tangan kiri aja panser itu. Nah itu yang saya untuk angkat digeser supaya apa? Nggak tahu arahnya meriamnya itu mengarah kemana. Saya bisa cerita nggak apa yang terjadi? Jadi gini, Bang Andia. Dulu waktu Gus Dur mau dijatuhkan, semua kan pengen terlibat. Membela Gus Dur. Bela Gus Dur. Oke. Tapi kan problemnya beda. Gus Dur ini problem parlementarian. Yang datang ini ekstra parlementer. Jadi bulat aja di sekitar gedung itu. Tapi Anda sadar nggak waktu ngangkat panser itu? Ya kata wong gini terus tiba-tiba nggak tahu itu yang saya angkat itu panser apa enggak. Tapi kata orang-orang sih panser. Tujuannya apa kita Anda ngangkat itu? Agar tidak kenabrak ini kan. Orang kan udah capek. Beberapa bulan nggak tidur semua terlentang. Saya khawatirnya kalau panser ini jalan terus, ini clear kan pembersihan. Itu kan pembersihan di sekitar istana.